Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini saya akan membahas materi program linier Matematika Wajib kelas 11, bagian 4, menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jika diketahui model matematika dan fungsi tujuan f(x, y), kita harus menggambar daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Lalu kita mencari titik pojok, yaitu titik A, B, dan C. Titik pojok itu kita substitusikan pada fungsi tujuan atau f(x, y). Hasil dari substitusi itu, nilai yang terbesar itu adalah nilai maksimum, sedangkan nilai yang terkecil itu dinamakan dengan nilai minimum. Langsung aja kita ke contoh soal. Misal diketahui model matematika berikut, ditanyakan nilai maksimum. Caranya adalah kita harus menggambar daerah yang diarsir atau daerah penyelesaian dari model matematika ini, lalu kita tentukan titik pojoknya, dan titik pojok itu nanti kita substitusi pada fungsi tujuan f(x, y). Hasil substitusi, nilai yang terbesarnya itu dinamakan dengan nilai maksimum. Sekarang kita gambar daerah penyelesaian. Kita gambar persamaan garisnya dulu. Kita cari titik potong pada sumbu koordinat untuk garis yang pertama, yaitu 3x plus y sama dengan 9. Kita ambil x-nya 0, kita peroleh y-nya 9, titiknya 0,9. Kita ambil y-nya yang 0, kita peroleh x-nya 3 dan titik 3,0. Untuk garis yang kedua, x plus 2y sama dengan 8. Kita ambil x-nya 0, kita peroleh y-nya 4 dan titiknya adalah 0,4. Untuk y sama dengan 0, x-nya kita peroleh 8. Titiknya 8,0. Sekarang kita gambar persamaan garis ini pada koordinat kartesius. Yang pertama titik 3,0 di sumbu x, 0,9 di sumbu y. Kita hubungkan sehingga membentuk persamaan garis yang pertama. Lalu untuk garis yang kedua, 8,0 di sumbu x dan 0,4 di sumbu y, kita hubungkan sehingga ketemu persamaan garis yang kedua. Sekarang kita akan mencari daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir dengan cara substitusi titik 0,0. Kita uji 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama. Kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 9. Ini adalah pernyataan yang benar. Artinya apa? 0,0 ini masuk daerah yang diarsir untuk pertidaksamaan yang pertama. Berarti yang diarsir di bagian bawah dari pertidaksamaan yang pertama atau yang berwarna kuning. Sekarang kita mencari daerah yang diarsir untuk pertidaksamaan yang kedua. Caranya sama, kita substitusi 0,0 pada pertidaksamaan yang kedua, sehingga kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 8. Ini adalah pernyataan yang benar. Berarti 0,0 itu masuk daerah yang diarsir untuk pertidaksamaan yang kedua. Jadi yang diarsir di bagian bawah pertidaksamaan yang kedua. Yang berwarna hijau inilah daerah yang di bawah dari pertidaksamaan yang kedua. Sebenarnya daerah yang di sini yang warna putih ini juga daerah yang diarsir untuk pertidaksamaan yang kedua. Tetapi ini tidak kita arsir karena tidak berwarna kuning. Kita hanya mencari daerah yang diarsir di dua daerah penyelesaian, ya, yaitu yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Untuk warna kuning yang atas ini kita hilangkan karena tidak berwarna hijau, berarti tidak memenuhi. Daerah warna hijau inilah dinamakan daerah himpunan penyelesaian dari model matematika ini.
Sekarang kita cari titik pojok untuk daerah yang berwarna hijau. Titik pojoknya yaitu titik A 3,0, titik B 0,4, dan titik C. Sekarang kita akan mencari titik C. Karena titik C ini adalah perpotongan dua garis yang berwarna merah, maka kita harus mengeliminasi, ya, eliminasi dan substitusi dua persamaan garis ini. Titik pojok yang A sudah diketahui ya, A dan B nya dari sini. Sekarang kita mau mencari titik C. Kita eliminasi dua persamaan garis ini. Kita buat sama dengan, ya, kita kalikan 2 untuk persamaan yang pertama dan kali 1 untuk persamaan yang kedua. Berarti kita menghilangkan variabel Y. Setelah kita kalikan ini, variabel Y koefisiennya sudah sama yaitu 2. Sekarang kita eliminasi dengan cara dikurangi. Ini 8 ya. Kita peroleh 6x kurangi x berarti 5x. 18 kurangi 8, 10. Berarti x-nya ketemu 2. X sama dengan 2 kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita substitusi ke X plus 2Y dengan 8. Kita peroleh X-nya kita ganti 2 ya. Berarti 8, 2 ke kanan berarti 8 kurangi 2 ketemu 6. 6 bagi 2 ketemu 3. Berarti titik C-nya adalah 2,3. Ini. Sekarang kita mau mencari nilai maksimum dengan cara titik pojok ABC ini kita substitusi ke fungsi tujuan, ke fungsi 4x plus 5y. Untuk titik yang A 3,0 setelah kita substitusi ketemu 4 kali 3 ditambah 0. 5 kali 0 kan 0, berarti 12. Untuk titik yang B 0,4 kita peroleh 20 dan titik C-nya 2,3 berarti 4 kali 2 tambah 5 kali 3 berarti 8 ditambah 15 ketemu 23. Dari tiga hasil ini yang paling besar adalah 23, berarti nilai maksimumnya adalah 23. Sehingga terjawab nilai maksimum dari model matematika ini untuk fungsi tujuan f(x, y) 4x plus 5y hasilnya adalah 23. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Menentukan nilai optimum dari daerah yang diarsir. Berarti di contoh yang kedua ini contoh kedua ya, bukan contoh ketiga. Bedanya dengan soal nomor 1, kalau nomor 2 ini daerah yang diarsir atau tidak ada, kita tinggal mencari nilai maksimumnya. Caranya bagaimana? Karena daerah yang diarsir ini belum tahu titik pojoknya, maka kita cari titik pojoknya. Ya, caranya gimana? Untuk titik pojok yang ini sudah tahu 8,0, yang ini 0,4. Titik pojok yang ketiga inilah perpotongan dua garis ini yang belum kita ketahui. Sehingga kita harus mencari persamaan garis yang perpotongan ini. Ya. Ini garis yang pertama. Ya, mencari garis yang pertama ya, berarti menggunakan rumus persamaan garis, berarti 12x tambah 8y sama dengan 12 kali 8. Kita bagi 4 ya. Ini kalau kedua ruas kita bagi 4, maka diperoleh 3x plus 2y sama dengan 24. Untuk garis yang kedua caranya sama ya, berarti 4x ditambah min 8y. Nah, 4x ditambah min 8y sama dengan 4 kali min 8. Nah, ini juga kita bagi 4 untuk kedua ruas. Ya, sehingga ketemu x min 2y sama dengan min 8. Sekarang kita eliminasi persamaan yang pertama dan kedua ini untuk mencari titik potongnya ini. Karena di sini variabel y-nya, koefisiennya 2 dan min 2, maka tinggal menjumlahkan saja. 3x tambah x ketemu 4x, 24 ditambah min 8 ketemu 16. Sehingga x-nya 16 bagi 4 ketemu 4.
X sama dengan 4, kita substitusi ke salah satu persamaan garis. Di sini disubstitusi ke X min 2Y sama dengan min 8. X-nya kita ganti 4 ya. 4 ini kalau kita pindah ruas berarti min 12 ya. Di sini min 2Y sama dengan min 12. Kalau minnya kita hilangkan berarti 2Y sama dengan 12. 12 bagi 2 ketemu 6. Sehingga titik C ini adalah perpotongan dua persamaan garis, yaitu 4,6. Sehingga titik pojoknya ada 3, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Di sini titik A-nya 0,4, titik B-nya 8,0, dan titik C-nya adalah 4,6 dari sini. Sekarang kita akan mencari nilai maksimum dari fungsi tujuan ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah titik pojok ini, ABC ini kita substitusi ke fungsi tujuan f(x), y. Sehingga kita peroleh untuk titik B dulu ya, 8,0. Kita peroleh ya, 4 kali 8 berarti 32, 5 kali 0, 0 berarti 32. Untuk titik A 0,4, y-nya kita ganti 4, x-nya kita ganti 0, sehingga fxy-nya ketemu 20. Lalu untuk yang C 4,6, x-nya kita ganti 4, y-nya kita ganti 6, berarti 16 ditambah 30. Hasilnya adalah 46. Berarti nilai maksimumnya adalah nilai yang terbesar. Jadi nilai terbesarnya atau nilai maksimumnya adalah 46. Jadi sudah terjawab, nilai maksimum dari daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir ini adalah 46 untuk fungsi objektif f(x), y sama dengan 4x plus 5y. Nah, sekarang di sini ada latihan soal ya. Kalian boleh mencoba sendiri untuk latihan mandiri di rumah. Untuk soal nomor 1, di sini sudah diketahui daerah yang diarsir. Kalian tinggal mencari titik pojok dari masing-masing daerah yang diarsir. Lalu titik pojok itu kita substitusi ke fungsi objektifnya ini sehingga ketemu nilai maksimumnya. Sedangkan untuk soal yang kedua ini diketahui model matematika. Kalian harus menggambar daerah yang diarsir seperti soal nomor 1 ini, mencari titik pojoknya, lalu titik pojok disubstitusi ke fungsi objektifnya sehingga ketemu nilai maksimumnya. Oke, demikian video kali ini untuk pembahasan mencari nilai optimum dari suatu program linier. Untuk video selanjutnya akan kita bahas mencari nilai optimum dari masalah matematika yang berupa soal cerita. Oke, video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.